Maskur selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Saya Supri Abidin dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tipologi penulisan kitab-kitab hadis dan derajat kitab-kitab hadis untuk memenuhi tugas UAS. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan hadis. Hadis merupakan salah satu dasar pengambilan hukum setelah Al-Quran. Sebab hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang dikandung oleh teks suci tersebut. Seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengklasifikasikan hadis dari aspek kualitas hadis, baik ditinjau dari segi matan hadis maupun sanad hadis, sehingga dapat ditemukan hadis-hadis yang layak sebagai hujjah dan hadis yang tidak layak sebagai hujjah. Tipologi penulisan kitab hadis. Di berbagai kota banyak ulama yang membukukan hadis. Pembukuan hadis digalakkan oleh para ulama. Tentu setiap ulama memiliki tipologi dan cara dalam pembukuan hadis tersebut. Yang pertama adalah al-kutub al-musannafah ala al-bab, atau biasa disebut kitab-kitab yang dikarang memakai bab. Tipologi penulisan hadis. Tipologi penulisan hadis yang pertama adalah penulisan kitab yang disusun dengan memakai bab tertentu, misalnya bab salat, bab sholat, puasa, dan lain-lain. Penulisan hadis dengan cara ini memiliki manfaat, yaitu lebih mudah untuk mempelajari dan mencari hadis yang diinginkan. Hanya saja, cara ini dibutuhkan ketelitian, keahlian, keutamaan, dan kedalaman ilmu yang untuk menggolongkan sebuah hadis dalam satu bab tertentu. Menurut Imam Suyuti, cara penulisan menggunakan bab ini adalah yang terbaik. Penulisan berdasarkan bab ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah al-jawami atau bisa disebut al-jami. Al-jami memiliki arti mengumpulkan. Hal ini bisa dimaklumi karena tipologi hadis al-jami adalah kitab yang membahas banyak hal. Yang kedua adalah as-sunan. As-sunan adalah bentuk jamak dari kata sunnah. Sedangkan definisi as-sunan adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis marfu', hadis yang sanadnya sampai pada Nabi, yang berkaitan dengan hukum yang disusun berdasarkan bab kitab fikih. Yang ketiga adalah al-musannafat. Al-musannafat adalah bentuk jamak muannas salim dari kata musannaf, artinya karangan. Sedangkan definisi al-musannafat dalam istilah ilmu hadis adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab. Hanya saja hadis yang dimuat juga mencakup pada hadis mauquf dan maqtu' di samping hadis marfu'. Yang keempat adalah al-mustadrakat. Al-mustadrakat memiliki arti yang disusulkan. Dalam istilah ilmu hadis, pengarang kitab al-mustadrakat berpatokan pada sebuah syarat pengarang kitab lain yang sahih. Dan syarat ini dijadikan ukuran untuk hadis-hadis lain yang tidak ada dalam kitab tersebut. Jadi, jika hadis tersebut memenuhi syarat, maka hadis tersebut dimasukkan ke dalam kitabnya. Yang kelima adalah al-mustahrajat. Al-mustahrajat dalam istilah ilmu hadis adalah sebuah kitab yang mana pengarang meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab terkenal dengan menggunakan sanad pada dirinya dari selain jalur pengarang kitab terkenal tersebut, dan bertemu di guru atau gurunya guru. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan meneruskan materi selanjutnya. 1. Kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Manhaj atau tipologi penulisan hadis bagian kedua adalah kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama-nama sahabat Nabi. Kitab hadis yang ditulis dengan metode ini juga bermacam-macam. Penulis jelaskan sebagaimana berikut. 1. Al-Masanid atau Musnad. 2. Al-Atraf. 3. Al-Ma'ajim. 2. Kitab hadis yang disusun berdasarkan kalimat pertama hadis. Tipologi penulisan hadis yang ketiga adalah kitab yang di dalamnya terdapat hadis berdasarkan kalimat pertama hadis tersebut. Cara menulisnya dimulai dari huruf hamzah, huruf ba, dan seterusnya.
Kitab yang termasuk tipologi ini adalah 1. Al-Maqasid Al-Hasanah fi Al-Ahadis Al-Mustahirah ala Al-Sinah karya Imam Syamsuddin Syaqawi. 2. Kas Al-Kafa wa Muzil Al-Ilbas amma istahara min Al-Hadis ala Al-Sinah An-Nas karya Imam Ismail Al-Ajuri. 3. Hadis yang disusun berdasarkan awalan hadis sesuai alfabet. Termasuk kitab yang menggunakan cara penulisan ini adalah 1. Al-Jami Al-Kabir atau Jami Al-Jawami karya Imam Asyuyuti. Kitab ini merupakan kumpulan dari banyak kitab seperti kitab Muwatta, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. 2. Az-Zawaid. 3. Kutub At-Takhrij. 4. Al-Ajza atau Juz. 5. Al-Ilal. Untuk selanjutnya adalah hadis disusun berdasarkan awalan hadis atau sesuai alfabet. Termasuk kitab yang menggunakan cara penulisan ini adalah Al-Jami Al-Kabir atau Jami Al-Jawami karya Imam Asyuyuti. Kitab ini merupakan kumpulan dari banyak kitab seperti kitab Muwatta, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. Kedua, Az-Zawaid. Az-Zawaid adalah bentuk jamak dari kata Zaidah yang memiliki arti tambah. Dengan demikian, arti Zawaid adalah tambahan-tambahan. Menurut istilah ulama hadis adalah kitab yang berisi kumpulan hadis tambahan terhadap hadis yang ada pada sebagian kitab-kitab lain. Sedangkan menurut Nuruddin Itr Az-Zawaid adalah sebuah karangan yang mengumpulkan hadis yang lebih atau tambah dalam sebagian hadis pada hadis kitab lain. Selain hadis-hadis yang mushtarak sama-sama ada di antara dua kitab yang dikumpulkan. Contoh penulisan hadis tipe ini adalah Majmu' Al-Zawaid wa Manba'u Al-Fawaid karya Imam Al-Haythami. Kitab ini merupakan kumpulan dari tambahan Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bashar, Mu'jam yang 3 dikumpulkan pada tambahan kitab Kutubus Sittah. 3. Kutub At-Takhrij. Tipologi penulisan hadis berikutnya adalah At-Takhrij. Tipologi ini menurut ulama hadis adalah kitab yang dikarang untuk mentakhrij hadis-hadis dalam kitab tertentu. Di antara kitab yang mengikuti metodologi ini adalah Al-Mughni an Hamli Al-Ashfar fi Al-Ashfar fi Takhrij ma fi Al-Ihya min Al-Akbar karya Imam Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi. Kitab ini mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hal ini dengan cara pengarang menuliskan bagian pangkal hadis atau lalu menjelaskan rawi-rawinya serta menyebutkan kualitas hadis seperti sahih, hasan atau dhaif. Yang keempat, Al-Ajza atau Juz. Tipologi penulisan hadis Al-Ajza adalah kitab hadis yang memuat hadis yang diriwayatkan oleh satu orang baik dari generasi sahabat atau setelahnya. Contoh kitab Juz hadis Abu Bakar, atau juga bisa diartikan kumpulan hadis-hadis dalam satu tema tertentu yang bersifat juz atau bagian kecil. Seperti kitab Juz Al-Qirah Kalfa Al-Imam karya Imam Bukhari. Juga bisa diartikan sebagai kitab yang memuat hadis-hadis pilihan yang dipilih sendiri oleh pengarang kitab tersebut, seperti kitab Ishrinat, Arba'inat, dan seterusnya. 5. Al-Ilal. Al-Ilal bentuk jamak dari illah yang memiliki arti sakit atau celah. Adapun menurut istilah ulama hadis adalah kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang terkena ilat, celah yang membuat hadis menjadi cacat, serta menjelaskan ilat-ilatnya. Penulisan hadis dengan metode ini tergolong sulit, dibutuhkan usaha yang keras, kesabaran yang panjang, ketelitian yang mendalam, dan berulang-ulang agar bisa mengungkap identitas hadis-hadis tersebut. Termasuk dalam kategori al-ilal adalah Ilal Ali Al-Madini, yang kedua Ilal Al-Durqutni. Baiklah, untuk selanjutnya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B, derajat kitab-kitab hadis. Menurut penyelidikan para ulama ahli hadis, secara garis besar
Tingkatan kitab-kitab hadis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kitab hadis as-sahih, kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad. Yang pertama adalah kitab hadis as-sahih, yaitu kitab-kitab hadis yang telah diusahakan para penulisnya hanya untuk menghimpun hadis-hadis yang sahih saja, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kitab-kitab sunan, yaitu kitab-kitab hadis yang tidak sampai kepada derajat yang rendah atau derajat yang mungkar, walaupun mereka memasukkan juga hadis-hadis dhaif. Seperti ada kitab fikih yang di situ ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, tapi hadis dhaif tersebut tidak sampai terendah dan di situ bisa dijadikan pegangan. Yang ketiga adalah kitab-kitab musnad. Kitab-kitab musnad yaitu kitab-kitab hadis yang jumlahnya sangat banyak. Para penghuninya memasukkan hadis-hadis tersebut tanpa penyaringan yang seksama dan teliti. Oleh karena itu, di dalamnya bercampur baur antara hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kitab-kitab hadis yang ada, maka Sahih Bukhari lah yang terbaik dan menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Karena apa? Karena Sahih Bukhari lah yang di situ diteliti dan disyaratkan dengan khusus daripada Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim meskipun penataannya yang sangat rapi, yang sangat bagus, tapi syarat tersebut ada yang kurang. Makanya Sahih Bukhari lebih unggul, lebih baik daripada Sahih Muslim. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kami. Tipologi penulisan kitab hadis. Tipologi penulisan kitab hadis adalah pengelompokan atau pembagian berdasarkan tipe atau jenis hadis tersebut. Tipologi dianggap sebagai cara untuk mengklarifikasi dan mengkategorikan objek atau fenomena berdasarkan karakteristik tertentu, baik ditinjau dari segi matan hadis maupun sanad hadis. Salah satu ulama yang membukukan hadis adalah Muhammad bin Zumlim al-Zuhri. Beliau dicatat sebagai orang pertama yang membukukan hadis. Setiap ulama memiliki tipologi dan cara tersendiri dalam membukukan hadis. 1. Alkitab al-Musannafah al-bab atau kitab yang dikatakan memakai bab. Tipologi penulisan hadis yang pertama adalah penulisan bab yang disusun dengan memakai bab tertentu. 2. Kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Manhaj atau tipologi penulisan hadis sebagai kedua adalah kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi. 3. Kitab hadis yang disusun berdasarkan kalimat pertama hadis. Tipologi penulisan hadis yang ketiga adalah kitab yang di dalamnya terdapat hadis berdasarkan kalimat pertama sahabat Nabi. 3. Kitab hadis yang disusun berdasarkan kalimat para hadis. Tipologi penulisan hadis yang ketiga adalah kitab yang di dalamnya terdapat hadis berdasarkan kalimat pertama hadis tersebut. Cara menulisnya dimulai dari huruf hamzah, huruf ba, dan seterusnya. 4. Hadis disusun berdasarkan awalan hadis sesuai al-habad. Termasuk kitab yang menggunakan cara penulisan ini adalah 1. Al-Jami al-Kabir atau Jamil Jawami karya Imam Asy-Syuqti. 2. Aswawid. 3. Kitab At-Tahrij. 4. Al-Iza. 5. Al-Hal. B. Berdasarkan kitab-kitab hadis. Derajat kitab hadis adalah tingkatan kitab-kitab secara garis besar. Tingkah kitab-kitab hadis dapat dibagi sebagai berikut, yaitu kitab-kitab hadis yang telah diusahakan para penulisnya untuk menghimpun hadis-hadis yang sahih saja
Dua, kitab sunan, yaitu kitab-kitab hadis yang tidak sampai kepada derajat mungkar, walaupun mereka memasukkan juga hadis-hadis dhaif yang tidak sampai kepada mungkar. Tiga, kitab-kitab musnad. Kitab-kitab musnad yaitu kitab-kitab hadis yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.